Oke, kita mulai metode yang pertama yang paling simple ya, karena memang sifatnya adalah trial dan error. Jadi typically adalah Anda dicoba aja, kemudian misalkan KP-nya dibuat kelipatan 1. Oke, kemudian dilihat responnya sudah mulai mendekati nilai set point yang diberikan. Setelah mentok dinaikkan nggak bisa lagi, maka kemudian KI-nya Anda mainkan aja nilainya kelipatan 0,01 misalkan. Oke, kemudian sudah nih setelah KP dengan KI ternyata dilihat dari respon sistemnya sudah nyampe set pointnya, tapi osilasinya maksimum overshootnya tinggi banget gitu ya. Anda tambahin KD, masukkan KD di situ. Atau misalkan pada saat KP dengan KI atau KP dengan KD itu sudah cukup memenuhi, ya sudah, berarti itu adalah nilai KP, KI, dan KD yang akan Anda pakai. Tidak ada ketentuan kayak gimana, rumus kayak gimana, tidak ada. Dan itu memang diperbolehkan, sifatnya trial dan error. Ya, karena sifatnya yang heuristik seperti ini tentunya punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan yang pertama ya cepat dan mudah, tidak ada aturannya, pokoknya dicoba aja, zero knowledge gitu ya, atau tidak memerlukan knowledge. Kemudian sifatnya intuitif ya, jadi yaudah kira-kira kayak gini, saya naikkan gini kayaknya nyampe ini, nanti hasil responnya bagus. Nah, sifatnya intuitif aja dan tanpa knowledge apapun, tanpa mengenali sistemnya kayak gimana, tanpa ada panduan dari expert, bisa Anda pakai trial dan error ini. Oke, cuman kekurangannya adalah yang pertama tentu aja time consuming, karena nggak ada panduan Anda mulainya dari mana. Ya kalau tebakan pertama Anda pas gitu ya, tapi kemudian tebakan pertama Anda ternyata KPKID-nya jauh melenceng, maka Anda harus coba lagi, explore lagi, time consuming. Dan tentu saja karena sifatnya adalah heuristik, maka tidak menjamin pengendalian itu yang Anda lakukan ini adalah robust dan stabil. Gitu ya, itu kelemahannya. Tapi memang diperbolehkan menggunakan metode trial dan error saja. Oke, kemudian metode yang berikutnya adalah metode Ziegler-Nichols. Ya, ada dua sebenarnya metode Ziegler-Nichols ini paling banyak digunakan karena memang mudah untuk dilakukan tuningnya. Yang pertama adalah metode Ziegler-Nichols menggunakan osilasi. Ya, jadi caranya, langkah-langkahnya adalah yang pertama TI-nya atur menjadi tak hingga, TD-nya diatur menjadi 0. Oke, jadi sistem itu TI dan TD-nya setting awalnya adalah TI-nya tak hingga, TD-nya 0. Lalu kemudian KP-nya naikkan. Coba aja KP-nya dinaikkan bertahap ya, mulai dari 0 sampai respon sistemnya akan memberikan sebuah kondisi yang disebut dengan sustained oscillation atau constant oscillation. Constant oscillation maksudnya gimana? Bahwa sistem itu berosilasi terus menerus, dia tidak decaying, tidak tambah lama tambah kecil, tidak juga tambah lama tambah besar, enggak, tapi konstan ya, osilasinya konstan seperti ini. Nah, begitu Anda menemukan bahwa sistem Anda responnya adalah constant oscillation kayak gini, catat tadi KP-nya berapa. KP tersebut akan disebut dengan KU. Oke, kemudian catat juga periodenya. Jadi satu osilasi ini, satu getaran ini, periodenya berapa detik. Anda catat sebagai PU. Gitu ya. Setelah Anda menemukan KU dan juga PU, maka langkah berikutnya adalah masukkan aja ke rumusnya. Bahwa yang namanya untuk kalau Anda pakai P saja, maka KP-nya itu adalah 0,5 dari KU. Kalau Anda pakai P sama I, berarti Anda pakai 0,45 KU, untuk TI-nya adalah 1 dibagi 1,2 PU. Kalau Anda pakai PID, tiga-tiganya, berarti KP-nya 0,6 dari KU. KU adalah KP yang pada saat terjadinya constant oscillation tadi ya. Kemudian TI-nya adalah setengah dari PU.
TD-nya adalah 0,125 dari periode osilasi konstannya tadi. Oke, jadi itu adalah cara melakukan yang namanya metode Ziegler-Nichols menggunakan osilasi.